Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah jamaah MT sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dengan uh, Kang Advokat Saifullah dalam kajian hukum positif dalam Islam. Minggu ini kajiannya adalah hati-hati dengan gawai kita, bisa-bisa gara-gara tangan kita bisa masuk bui. Alhamdulillah karena memang sudah siang, saya persilakan dengan segala hormat pada Kang Advokat Saifullah. Mangga Kang Advokat, persilahkan. Terima kasih Bunda Darmi. Ini pagi-pagi udah sehat banget di jalan kaki. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, sahabat keluarga di Majelis Keluarga Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita di pagi hari ini kesehatan, kesehatannya yang insya Allah kita pakai untuk mengkaji keilmuan yang bermanfaat baik di dunia hingga akhirat nanti, dan kesehatannya juga kita insya Allah kita bisa istiqomah dalam meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap, kita sudah bisa menjawab, tidak malu lagi. Itu kesehatan, umur yang diberikan oleh Allah, dipakai untuk apa saja, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memasuki tema yang kedua. Temanya itu hati-hati. Kita hati-hati gegara jemari bisa masuk bui. Gitu. Judul tema besarnya itu, kalau kemarin hati-hati nikah siri, kalau sekarang hati-hati gegara jemari. Bapak Ibu sekalian, kalau gegara itu bahasa baru yang kemudian seperti tiba-tiba menjadi tetiba, gara-gara menjadi gegara gitu ya. Terus jemari itu kan jari-jari kita. Jadi gara-gara jari-jari kita nih yang kadang-kadang suka offset gitu, tidak diajari jarinya, cuma matanya aja kesenangan, maka jari-jari itu ketika tidak sinkron sama otak kita kemudian bisa offset gitu ya. Dan gara-gara jari-jari itu, ketik-ketik sana sini di handphone kita atau di gawai pintar, bahasa Indonesianya gawai pintar, bahasa asingnya smartphone. Nah, orang itu bisa berpotensi melakukan sebuah tindak pidana gitu. Nah, kalau sudah ngomongin pidana, maka akan sangat memungkinkan orang yang kena pidana nanti akan kena bui. Makanya saya mengetengahkan materi hati-hati gegara jemari bisa masuk bui. Pada pagi hari ini, di waktu yang singkat ini, saya akan memberikan pemantik sedikit, karena pemantik secara umum, karena di pekan depan insya Allah kita baru akan membahas mengenai pasal-pasalnya, mengenai akibat-akibat hukumnya, seperti itu. Tapi ini mengenai, pada pagi ini kita mengenai hal-hal yang umum saja dulu.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gawai dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan lebih kita kenal sebagai handphone ya. Eh, pada handphone itu kalau dulu waktu saya kuliah, mungkin kuliah saya di awal 2000, tahun 2000 ya, setelah Krismon 2 tahun lah itu, eh, handphone itu masih termasuk barang tersier ya, barang mewah. Tapi rupanya zaman sudah berganti. Saat ini handphone tidak lagi menjadi barang mewah karena kita bisa lihat baik orang eh, yang katakanlah berpendidikan eh, apa di bawah gitu, ekonominya juga di bawah, masih bisa memiliki handphone gitu. Bahkan lagi banyak pemerintah daerah, pemerintah desa atau beberapa instansi memberikan spot-spot wifi gratis. Alhasil orang hanya bisa membeli handphone, dia bisa tetap mengakses internet gitu, bisa tetap menggunakan gawai pintarnya. Ada hal baik dan ada juga hal buruk tentunya dari setiap hal. Nah, pagi ini kita akan membahas lalu etikanya, etika apa aja sih? Etikanya dalam megang handphone itu bagaimana sebenarnya? Kalau kita coba search, banyak sekali etika-etika yang harusnya kita pegang untuk menggunakan handphone supaya kita bisa aman dari jeratan-jeratan hukum alat yang bernama gawai pintar ini. Tapi tentunya sebenarnya sebagai umat Muslim kita sudah lebih dulu dinasehati oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengenai etika kita dalam bermedia sosial atau menggunakan handphone, katakanlah. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik. Karena pakai handphone itu sesuatu yang private, public, private pribadi, jadi samar-samar gitu. Bisa menjadi sesuatu yang publik. Karena ketika misalkan kita chat sesuatu kepada teman baik kita tentang sesuatu yang sangat pribadi lah, sesuatu yang sangat rahasia. Tapi kemudian bisa jadi teman kita yang menerima informasi itu banyak-banyak hal tuh. Bisa jadi dia kemudian menceritakan lagi. Tolong jangan bilang-bilang ya, ini rahasia aja. Kemudian orang yang diceritakan yang ketiga, tolong jangan bilang-bilang, ini cuma kamu aja saya cerita. Terus sampai akhirnya sesuatu yang privacy itu, privat itu tidak lagi menjadi privat, tapi menjadi hal yang umum, yang publik gitu. Nah, yang pertama makanya dalam menggunakan handphone, pergunakanlah bahasa yang baik. Nah, tentu di dalam Islam kita sudah sangat maklum bahwasanya ajaran Islam itu sangat mengedepankan bahasa yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah, pertama poinnya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yakul. Nah, ada dua tuh ya, ada dua parameternya, yang beriman kepada Allah, kemudian dan yang beriman kepada akhir. Fal yakul khairan, maka berkatakanlah yang baik-baik. Ingat, berkatalah yang baik-baik.
dalam hal kita memegang handphone itu berarti berkata itu bisa diwakili oleh jemari kita. Karena kita lebih banyak ketika misalkan menjawab pertanyaan di grup WhatsApp, kita akan menjawabnya dengan jemari. Biasanya seperti itu. Jarang sekali orang menjawabnya dengan voice note, ya kan? Nah, lanjut di Nabi Muhammad bilang, kalau nggak sanggup, auliasmut. Kalau nggak bisa berkata baik nih, ya kita harus punya pedal rem untuk diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, eh, kalau saja kita sebagai Muslim memegang apa namanya, memegang ajaran-ajaran Islam yang kafah gitu, Qurannya kita pegang, sunnahnya kita pegang, insya Allah dalam beraktivitas, memegang handphone dan lain-lainnya itu kita tetap akan mengikuti apa yang disyariatkan seperti itu, insya Allah. Untuk itu mudah-mudahan untuk hal yang pertama ini mudah-mudahan kita uh, bisa menjalankan dengan baik. Seandainya kita tidak bisa berbicara dengan baik atau menuliskan sesuatu yang baik atau ragu-ragu katakanlah aul, maka ada caranya auliasmut, maka diam, itu kata Nabi. Bapak-bapak, ibu, rekan sekalian, yang kedua yang perlu kita perhatikan mengenai etika dalam menggunakan handphone atau KWI pintar yang adalah hindari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan. Jadi dari manapun sumbernya, baik kita yang pertama jadi sumber atau kita hanya meneruskan konten yang tersebar di handphone kita, baik di media, baik di WhatsApp, Instagram, Facebook ataupun yang lainnya, maka kita harus sebisa mungkin menghindari informasi yang mengandung unsur suku, agama, dan ras gitu kan. Udah, balik lagi nih. Hal ini sebenarnya sudah juga di apa namanya, udah ada dalam ajaran Islam. Dalam katakanlah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Itu kan ada tuh larangan mencela kaum yang satu pada kaum yang lain, itu kan sama tuh. Kita nggak boleh tuh ngomongin sesuatu sara. Misalkan suku ini begini, suku ini begini, wah mendingan suku ini, wah mending, apa namanya, menjelekkan suku yang lain, meninggikan suku yang lainnya pula gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Di Quran surat Al-Hujurat bisa kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman ya. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jadi kaum itu golongan ya. Apa saja? Suku itu kaum. Golongan komunitas ya sama lah, itu kaum, pokoknya kaum itu sekelompok atau komunitas atau asosiasi apalah itu semuanya. Nah itu kita nggak boleh, sudah di jauh-jauh waktu silam gitu kan, Allah sudah kasih peringatan buat orang Islam, buat orang yang beriman, ya ayyuhalladzina aman. Jadi intinya kalau misalkan dia masih tetap mengolok-olok, masih tetap jelek-jelekin kaum yang satu dan kaum yang lain, ya berarti bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Itulah konsekuensinya. Ini kita ngomongin konsekuensinya dari apa namanya, hal-hal umum ketika kita memegang handphone ya, ataupun yang lain. Sebenarnya ini dalam bergaul bisa lah, tapi karena kita lagi membahas tentang ke depan hati-hati mengenai
gara-gara jari-jari kita, jemari kita bisa masuk bui, maka kita fokus kepada apa yang akan diakibatkan ketika kita memakai handphone. Dilanjut pada ayat ini pula, karena boleh jadi kaum yang kita olok-olok itu lebih baik, seperti itu kan. Asa ayyakunu khairam minhum, gitu. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Nah, ini pula, dan tidak boleh juga perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu atau yang dikata-katain atau yang dibully itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok atau ngata-ngatain lah kalau bahasa kampungnya gitu. Nah, kemudian dilanjutkan wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang buruk itu apa? Banyak sekali, kayak misalkan beberapa waktu silam ya, tanpa sadar lah kita akhirnya ikut-ikutan memanggil orang cebong, kampret, padahal cebong dan kampret itu sama asosiasinya diibaratkan jelek lah ya asosiasinya. Padahal kan kalau kita lihat cebong itu punya kebermanfaatan sendiri untuk komunitasnya. Kampret juga. Kalau nggak ada kampret, bagaimana sistem apa namanya kehidupan, rantai kehidupan itu kan harus ada semuanya. Ketika kita mengolok-olok, katakanlah menjadikan itu olok-olokan, ingat dong, balik lagi, itu cebong, itu kampret itu yang buat Allah, yang bikin tuh Allah, itu makhluknya Allah juga, seperti itu. Jadi mulai saat ini kalau kita ngaku beriman, ya jangan sampai di handphone kita ada lagi tuh ngomongin kayak gitu ya. Ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Itu sebenarnya. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Nah, kalau misalkan kita kemarin sudah terlanjur ikut-ikutan atau secara tidak sengaja, tidak sadar ikut arus gitu ke dalam orang-orang yang golongan orang-orang yang senang banget atau bahagia mengolok-olok suatu kaum, maka kita suruh bertobat nih. Karena kalau nggak bertobat, maka di akhir ayat faulaika humul zalimun. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian, itu dua hal sebelum melanjut ke etika selanjutnya. Apakah ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya untuk untuk hal di tema pagi ini lebih enak kita Recording in progress. lebih enak kita langsung kayak talk show sih sebenarnya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu mengenai dua hal itu? Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya sama sharing. Izin dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Telo. Masya Allah. Mau nanya ini, kembali ke topik ya, Recording stopped. tentang jari-jari ya, jari-jari yang bisa membawa ke itu ya. Ada batasannya nggak? Maksudnya tulisan apa yang bisa membawa kita kepada tindak pidana? Apakah kan bahasanya sekarang ada undang-undang ITE ya. Kita mencaci
eee, memaki gitu kan, itu kan nggak boleh tuh kena undang-undang ITE. Nah, Facebook masuk ranah media sosial karena umum bisa melihat. Instagram juga bisa begitu, Twitter bisa begitu. Bagaimana dengan WhatsApp? Media sosial yang dipakai secara private dan community. WhatsApp, satu itu, satu. Karena, simpang siur kan informasinya kan, ada, eee, apa, intelijen negara yang bisa masuk ke dalam grup WhatsApp. Nah, itu tolong dijelaskan karena WhatsApp itu ranah sosial atau dia sebenarnya ruang ruang private, kayak kita ngegosip di rumah sendiri gitu kan, "Oh, tuh ibu sebelah tuh jelek banget tuh, jerawatan." Nah, itu kan tapi kan di ruang private ya, di kamar sendiri gitu. Nah, itu yang satu. Apakah WhatsApp bisa diartikan sebagai ruang private, satu itu. Yang kedua, eee, tolong minta penjelasan, antara antara kita mengkritisi lembaga dengan mengkritisi orang. Nah, itu Ya. poin 2. Ted, gitu dulu Ustaz Saiful, jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadzi. Eh, ini sebenarnya kalau Ustaz Selo nanya ini bukan nanya ini sebenarnya, tapi memantik yang lain. Oke. Yang pertama mengenai WhatsApp ya. WhatsApp itu apakah ruang private atau ruang publik? Sampai saat ini masalah itu masih menjadi perdebatan, karena benar tadi yang dibilang Mas Selo, orang nggak bisa masuk loh ke grup WhatsApp A karena ini private khusus untuk grup ini, seperti itu kan. Nah, tapi kemudian begini, ketika konten-konten yang tersebar di grup WhatsApp tersebut masuk ke dalam hal-hal delik gitu kan, maka itu akan sangat dimungkinkan untuk menjadi barang bukti atau kemudian menjadi dukungan pembuktian, seperti itu Mas Elo. Jadi tetap berhati-hati meskipun ruang WhatsApp grup lah katakanlah itu kita bisa bilang ini grup private ya. Kalau yang namanya private seharusnya kalau kita ngomongin private itu sesuatu yang ada di wilayah kita pertama. Yang kedua adalah domestik dalam keluarga kita, udah cukup. Ketika ada keluarga ketemu keluarga itu bukan private lagi, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D, kemudian dia menyatukan diri ke dalam sebuah koloni, komunitas, asosiasi seperti itu, maka sejatinya itu bukan sesuatu yang private, tapi kumpulan dari individu-individu ya menjadi komunitas. Ketika komunitas ya sosial artinya ketika sosial, ruang sosial ya ruang publik, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi debat kusir kepada sampai saat ini sebenarnya. Tapi tetap ketika ada hal-hal yang menjadi bersinggungan dengan delik pidana, maka itu akan sangat dimungkinkan orang-orang yang ada di dalamnya itu tersinggung gitu. Bukan tersinggung, tersentuh oleh hukum, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kritik. Lalu bagaimana ya dengan kritik? Misalkan kritik terhadap lembaga. Kalau ngomongin kritik itu kita adalah sesuatu yang diperbolehkan kan? Diperbolehkan apa? Kalau ruang demokrasi, kita ngomongin ruang demokrasi ya itu sesuatu yang diperbolehkan selama orang yang mengkritik itu tidak menyinggung norma-norma, kaidah-kaidah, peraturan yang ada dalam undang-undang, seperti itu. Ketika misalkan yang baru-baru inilah kita ngomongin seseorang RG itu
yang ngomong tentang pejabat negara dengan kata bajingan tolol gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin hukum positif, memang tidak ada delik ketika kata bajingan atau kata tolol itu disematkan terhadap seseorang. Tapi ketika orang yang disematkan itu, misalkan ya, orang yang disematkan, katakanlah saya yang dikata bajingan tolol, katakanlah saya di ruang publik nih bilangnya, saya merasa saya sangat terganggu dan saya kemudian merasa ini penyebaran apa namanya apa ya, nama baik saya apa namanya tercederai lah. Saya akan tuntut dia, orang yang menyebarkan itu, orang yang ngomong itu, kalau saya. Jadi itu deliknya delik aduan. Makanya menurut saya sih ketika kasus kemarin, ketika orang yang tersebut yang dimaksud tidak melaporkan, ya mestinya ya tidak diterima sebagai sebuah laporan seharusnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau untuk kritik selama bingkainya adalah norma-norma, sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, peraturan-peraturan, undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya tidak kenapa-napa, Bapak Ibu sekalian. Itu malah sangat dianjurkan kalau emang niatnya kritik itu disampaikan untuk kemaslahatan seperti itu. Namun kemudian kritik yang disampaikan ketika tidak memiliki basis data-data yang kuat, maka akan sangat mungkin dijadikan tendangan balik bagi orang yang dituduhkan. Pencemaran nama baik pertama, terus penyebaran informasi bohong seperti itu sangat mungkin dilakukan tendangan balik gitu ya, diserang balik orang yang menyebarkan itu. Maka dari lembaga-lembaga yang biasanya emang bergerak mengawasi kinerja lembaga lain gitu, biasanya kalau untuk mengkritisi sesuatu kebijakan, maka mereka pasti punya data-data yang valid lah. Ketika ada data-data yang tidak valid, ya mereka tidak mau mengkritisi. Itu batasannya. Ketika punya data berarti benar, maka sampaikan. Kalau di Islam kan kulil haq walau kana murrah, berkatalah yang benar walaupun itu menyakitkan. Tapi ada juga yang kalau secara pribadi baiknya kita tidak menegurnya atau mengkritisinya secara umum. Kalau sesuatu kesalahan pribadi gitu kan, baiknya kita memanggilnya, kita menasehatinya secara person to person atau pribadi juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita itu Ustaz Selo, mudah-mudahan untuk pemantiknya bisa bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, Ustaz Saiful, jazakallah. Tapi kalau boleh lanjutin gini, kayak misalnya Islam itu kan ngajari kita boleh aja protes terhadap status yang diemban. Misalnya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, maka ada mukminin yang mempertanyakan tentang itu kan, tentang kain yang dibagikan, gitu kan. Kalau masih ingat, Ya. kenapa dengan tubuh yang besar kayaknya 2 sementara kami 1 gitu kan. Sementara seperti juga misalnya anjuran agama kita gitu, kalau jadi suami yang baik gitu kan, kalau jadi pemimpin yang baik gitu kan. Tapi tidak ditujukan kepada orangnya, ditujukan kepada status yang sedang diemban. Kalau lagi jadi suami harusnya seperti ini. Kalau jadi pemimpin, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah harusnya seperti ini gitu kan. Ya. Nah. Masya Allah, ini dapat insight enak nih. Sebenarnya emang Mas Elo untuk yang pertama ini di hukum memang di kajian hukum memang lebih enak ini sih Mas Elo.
chit-chat begitu sebenarnya. Jadi langsung, soalnya kalau kelewat lupa namanya ngomongin hukum ya. Oke, baik. Kita lanjut ya masalah etika ketiga. Kalau kita megang handphone itu, kita dapat informasi nih biasanya. Informasi dari teman, berseliweran, ada video dengan meremake apa namanya? Dubbingnya gitu kan. Membuat ulang CG atau berita atau running text segala macam, maka kita harus cross check kebenaran informasi. Nah, lagi-lagi ini tuh udah diajarin dalam Islam. Jadi alhamdulillah kita mesti bersyukur nih jadi orang muslim. Kita mesti bersyukur karena sejatinya kita sudah dikasih warning. Ini kalau ngomongin cross check atau kebenaran informasi atau berita, kan Allah sudah berfirman di kalau tadi ayat 11 ya, sekarang kita mundur sedikit ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi hanya untuk orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. In ja'akum fasikun. Jika datang kepadamu orang fasik. Binaba'in. Naba itu kan berita. Membawa sebuah berita. Fatabayyanu. Maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu itu bayan jelas. Fatabayyanu itu maka disuruh periksanya itu benar-benar ke dalam gitu. Dengan teliti banget. Maka kalau bahasa kita mah check and recheck atau cross check atau segala macam lah itu. Udah dicek, recheck lagi. Udah dicek, cek kembali. Udah diperiksa, periksa lagi. Nah, seperti itu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi memang penyesalan itu biasanya datang belakangan ya. Misalkan begini Bapak Ibu sekalian, di grup kita, di grup WhatsApp ada yang menyampaikan berita bahwa salah satu calon presiden kita telah melakukan kegiatan A gitu misalkan yang tidak pas lah. Tapi kita hanya berdasarkan itu tuh, berdasarkan sepenggal foto yang dijahit, berbagai foto gitu, dengan mendengarkan audio atau dubbing orang yang membuat dengan mungkin maksudnya click and bite juga sih itu ya. Maksudnya cuan juga sih. Pertama, yang keduanya biar supaya mempengaruhi otak-otak kita supaya kita tidak lagi ngelihat dia dengan baik. Seperti itu. Nah, ketika kita dapat informasi itu sebenarnya kan langsung ada perasaan di hati. Astagfirullah, yang benar nih gitu. Nah, itulah kunci pertama orang Islam sebenarnya. Ketika ada perasaan di hati ngelihat sebuah berita yang aneh atau masa gitu, harusnya kita langsung balik nih ke Al-Hujurat ayat 6. Fatabayyanu gitu. Maka langsung aja. Langsung kita check and recheck. Terus ada lagi yang bilang, "Bang, tapi kan di ayat itu yang kasih secara jelas yang bawa berita itu kalau yang bawa berita orang fasik. Lalu gimana, Bang? Kalau yang ngasih informasi itu ustadz gitu katakanlah, atau guru, atau tokoh masyarakat seperti itu. Masa sih tokoh masyarakat, ustadz, guru itu orang fasik kan nggak mungkin gitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi masalah. Ketika kita misalkan mendapatkan sebuah
berita, sebuah informasi, sepenggal informasi dari orang yang tidak kenal, nah di situ kita langsung katakanlah tidak percaya bisa pertama, atau buat orang-orang yang enggak, yang masa bodoh gitu, langsung aja nyebarin lagi, padahal nggak boleh kayak gitu kan. Tapi ketika berita itu atau sepotong informasi itu diberikan atau diterima dari seorang guru, seorang ustadz, seorang tokoh masyarakat, maka wah ini pasti berita benar nih, langsung disebarin tuh. Jangan juga seperti itu, karena kita nggak tahu nih sebenarnya si ustadz, si guru, atau si tokoh masyarakat itu mendapatkan berita itu emang dia sendiri yang mengolah, dia sendiri mengetahuinya, atau dia juga mendapatkan dari seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya ketika kita bersandar kepada ajaran Islam, kita bersandar kepada Al-Quran, kita harus tetap nih fatabayyanu, artinya kita harus tetap melakukan cross check, check and recheck. Karena kan begini, kalau di bahasa wartawan itu, bahasa jurnalis ya Mas Elo, kita kan jurnalis itu mestinya harus skeptis di awal-awal dapat berita, di awal-awal dapat apa namanya, bisa kita terapkan nih di keluarga kita, di komunitas-komunitas kita. Hey, kalau ada berita masuk ke WhatsApp kita, jangan langsung ya, jangan langsung disebarkan. Tanya dulu sama yang ngasih itu dapat dari mana. Kalau dia bilang, oh ini saya yang neliti sendiri, saya yang ngeriset, ini data-datanya, fakta semua. Oke, kalau gitu, kalau emang mau dijadikan sesuatu yang besar dan bermanfaat, kritiklah, sampaikanlah kritik itu dengan elok gitu, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga menyampaikan kritik-kritik, menyampaikan dakwahnya itu dengan sangat elok lah, dengan sangat bermartabat, akhlaknya itu yang dikedepankan seperti itu. Baik, yang berikutnya, yang keempat, hal yang mestinya kita lakukan juga ketika kita megang handphone nih adalah menghargai hasil karya orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita katakanlah kita punya media sosial, punya Instagram gitu. Kemudian kita melihat sebuah apa namanya, quotes bagus atau kata-kata yang indah, kata mutiara yang indah, misalkan dari Instagramnya Ustadz Dodi Al-Jambari gitu. Tapi kemudian kita repost nih di media sosial milik kita. Media sosial milik kita repost, atau bahkan bukan di repost tapi kita posting, tapi kita crop tuh nama Ustadz Dodinya, kita tutup, atau misalkan media MKI punya berita terus kita tutup MKI-nya gitu kan. Jadi orang mengira, yang baca, wih si A ini postingannya keren-keren ya gitu, menggugah hati. Padahal dia ngambil dari orang lain, dari karya orang lain yang tinggal dia copy paste tapi malah dia crop. Nah, ini jangan sampai kayak gitu, karena seperti begini, kita datang ke rumah A, kita minjem sepedanya, terus kita bawa sepeda itu ke tempat lain, kemudian bilanglah ke tempat lain, ini sepeda saya, ini sepeda saya. Kemudian sepeda yang kita bawa itu, yang kita boleh minjem, kita kasih pinjam tuh di teman-teman komunitas kita untuk A, B, C pada hari itu. Dan teman-teman komunitas kita bilang, ih si kamu mah baik banget ya, mau minjemin sepedanya, terima kasih. Padahal sepeda itu punya orang, kita cuma
ingin mendapatkan sebuah titel kehormatan dari manusia, padahal sejatinya kita telah mencurinya dari manusia lain dan sungguh Allah Maha melihat. Baik, yang terakhir untuk pagi ini mengenai etika, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki handphone, kita harus memilah-milah nih, mana sesuatu informasi yang kira-kira bisa bermanfaat kita kalau kita sebarkan di status, disebarkan di media sosial kita. Tapi mana kira-kira informasi masalah yang kurang bermanfaat? Karena kaidahnya kan darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi kita harus mengedepankan meninggalkan sesuatu yang mafsadat dulu nih, baru mengambil manfaatnya. Itu lebih utama kita meninggalkan mafsadat. Jadi kita harus lihat, kalau kita posting konten A, misalkan posting foto A gitu, bagaimana nih mafsadatnya seperti apa? Itu harus kita timbang-timbang dulu, mana yang lebih baik. Jangan semuanya lagi makan, lagi ini, lagi bareng sama istri, bareng sama suami, semuanya diposting. Bahkan belakangan ini kalau kita melihat konten-konten yang amat riskan gitu, hal-hal yang seolah sebenarnya sangat privasi tapi menjadi konten-konten lucu-lucuan yang bisa dilihat siapa aja. Kayak misalkan seorang suami istri gitu kan, kemudian dia videoin istrinya lagi masak, kemudian dengan narasi-narasi atau suara-suara audio yang mengajak istrinya kemana seperti itu hal yang tidak elok lah kalau itu menjadi konsumsi publik, meskipun tidak ada gambar atau video yang menjurus ke arah pornografi, tapi ada penyertaan suara atau dubbing atau suara lah, ajakan-ajakan ke arah-arah yang membuat orang-orang yang menonton misalkan bertanya-tanya atau bahkan bisa berpikir liar seperti itu. Itu mestinya bisa dipilah-pilah, dan mudah-mudahan, dan saya yakin ya di Majelis Keluarga Indonesia ini semuanya tidak seperti itu, tidak gatel lah segala hal yang pribadi langsung diposting aja. Dan yang saya tambahkan satu lagi, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga anak-anak kita betul-betul dengan handphone. Kita semuanya mungkin punya prinsip masing-masing, tapi harus kita jaga. Karena lagi-lagi handphone itu kan adalah media. Kalau medianya itu alat ya, kalau alatnya bisa kita genggam dengan baik, kita punya konsep, kita punya prinsip yang baik gitu sesuai ajaran Rasulullah, maka insya Allah akan keluar manfaatnya gitu kan, akan terpancar manfaatnya. Tapi kalau misalkan hanya gaya-gayaan, hanya ingin kelihatan keren gitu dengan handphone, misalkan anak tetangga SD udah punya handphone, kita ngajak beliin handphone buat anak kita SD juga kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Itu hati-hati, anak kita itu di depan tantangannya lebih berat lagi. Makasih. Mungkin untuk pemantik materi tentang hati-hati gegara jemari bisa masuk bui, saya sampaikan sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, silahkan disampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk minggu depan, pekan depan kita coba menyampaikan ini ya, pasal-pasal dan kemungkinan dibuinya berapa tahun seperti itu. Ya, silakan Bunda Darmi. Alhamdulillah, terima kasih Kang Al-Fatih. Mangga Bapak Ibu, andai ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 7 menit. Ya.
Izin bertanya, Ustaz. Ya. Kan Bu, mangga langsung. Gini, Ustaz. Jadi ceritanya begini, ada teman yang minjam dana gitu, Ustaz, kan istilahnya dia berhutang. Terus pas kita tagih itu, pertama kita udah nagih selama 2 bulan karena janjinya cuma 3 hari. Terus pas ditagih, kata dia nggak mau ngasih tahu alamat kantor, nggak mau ngasih tahu alamat apa namanya, pokoknya setiap di WA, di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas. Terus di grup saya tanya alamat kantornya di mana gitu. Tapi dia menganggap itu pertanyaan saya di grup itu pencemaran nama baik gitu, Ustaz. Nah, terus dia ngelaporin ke kuasa hukumnya, katanya saya itu pencemaran nama baik. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Padahal yang saya tanyakan di grup itu cuman alamat kantornya di mana gitu. Oke, baik. Ini dengan Ibu siapa ya? Tadi nggak muncul di layar saya. Dengan Muhar Fauzana, Ustaz. Mbak Fauzana? Iya. Ya, Mbak Fauzana, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, Mbak. Selama tidak ada unsur-unsur pencemaran nama baiknya, insya Allah aman. Oke? Tapi memang kalau ada urusan private, baiknya memang disampaikan secara private seperti itu, Mbak Fauzana. Khawatir saya begini. Awalnya Mbak Fauzana tanya alamat gitu kan, tanya nomor telepon atau alamat rumah atau segala macam. Terus karena dia ngomong A, Mbak Fauzana terpancing ngetik lagi nih, jari-jarinya ngetik lagi, gimana sih, kan kamu hutang gitu, takutnya gitu, khawatirnya itu ada pancingan seperti itu. Nah itu kenalah delik. Jadi kok ngomongin utang di sini, kan saya malu gini-gini sih yang macam. Nah itu jangan sampai. Tapi kalau tadi menurut informasi dari Mbak Fauzana bahwa di grup WhatsApp itu cuma nanya alamat aja, ya insya Allah nggak akan kenapa-napa, nggak akan kenapa gitu, Mbak. Terus satu lagi, Ustaz. Terus kan saya upaya etikat baiknya saya mendatangi salah satu keluarganya gitu ya, Ustaz, ya, nanyain ini kenapa nih orangnya nggak ada etikat baiknya, menghubungi enggak gitu, di chat nggak dibaca, di telepon nggak diangkat, ataunya cuma ngasih surat kuasa pengacara kuasa hukumnya gitu kan. Terus saya tanya ke saudaranya, katanya itu bikin kasus lagi. Katanya itu bikin masalah lagi, kenapa sampai ke keluarga, kata dia begitu. Sementara dari dianya sendiri itu, Ustaz, nggak ada etikat baiknya gitu loh, Ustaz. Ya, ya Allah. Kasus-kasusnya kasus apa yang waktu ngomong itu? Jadi dia ini minjam duit gitu, Ustaz. Janjinya cuma minjam 3 hari. Ternyata sudah 3 bulan gitu. Dijanjiin terus gitu, Ustaz. Besok ya gitu. Ya. Ibu, Mbak Fauzana, mau nanya saya, waktu minjemin itu pakai catatan nggak sih? Enggak. Jadi waktu itu karena teman, dia minjem langsung transfer aja, tapi ada bukti transfernya gitu loh, Ustaz. Ya, begini Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari Mbak Fauzana. Itulah kita, budaya kita, orang Indonesia, orang Melayu, lebih banyak pakewuh ya, nggak enakan. Atau atau kalau udah teman, udah percaya aja, begitu ya? Ya, begitu. Nah, padahal kita selaku muslim nih, di Al-Baqarah ayat 282 itu kan udah jelas tuh di awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh.
ya kan? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, nah untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Nah, hutang ini salah satu muamalah juga sebenarnya, atau perjanjian apapun itu. Disuruh apa? Disuruh faktubuh, tuliskanlah gitu. Artinya ketika dituliskan itu ada MOU, ada perjanjian. Ya, saya kasih hutang kamu. Kapan balikinnya ini? Nanti kalau nggak balik gimana? Begitu kok. Begitu, Bu. Nah, kadang ya itu dia kita lupa nih sama ayat ini. Padahal itu udah disuruh sama Allah kan. Suruh tulis. Ada perjanjiannya berapapun itu. Kalau misalkan kecil cuma 50.000, 100.000, ya anggap aja sedekah. Tapi kalau besar kan kita juga perlu. Makanya harus ditulis seperti itu, Bu. Nah, mengenai hal yang private ini, usahakan nanti obrolinya secara private juga. Atau saran saya nanti Ibu Mbak Fauzana bisa bikin surat pengakuan hutang, Mbak. Pengakuan kayak surat perjanjian gitu, Ustaz. Ya, karena kalau perjanjian lagi kan susah deh ya. Jadi surat pengakuan hutang nanti secara japri nanti saya kasih draftnya lah buat teman-teman MKI biar bisa ini sendiri. Nanti diganti-ganti namanya. Nanti ada form misalkan janjinya kapan gitu, biar itu harus ada gitu. Di grup aja Ustadz, di grup. Oh siap siap nanti Bagus draftnya tuh, saya bagus. kasih di grup. Oke siap. Itu buat semua teman-teman yang ketika misalkan memberikan hutang ke seseorang tapi tidak punya bukti apa-apa, bilang bikin aja surat pengakuan hutang seperti itu ya. Nanti saya share di grup. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Bunda Darmi, gimana? Udah sehat? Insya Allah sehat, Kang Sekolah. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Ternyata benar ya, Kang, itu tentang hutang. Banyak sih memang kayak gitu. Saya juga pernah tuh janjinya sebulan tapi setahun. Tapi memang kita salah ya, tidak ada perjanjian ya, tidak. Itulah kita banyak terposolironya kayaknya. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya. Alhamdulillah. Mangga. Satu lagi, Bu. Ada lagi. Ada lagi. Iya silakan. Iya silakan. Kalau sudah begitu, istilahnya dia udah kan seperti tidak ada buat niat membayar gitu, Ustaz. Itu sebaiknya kita masih tagih apa enggak ya, Ustaz? Kalau di Islam, kita cukup menagihkannya 2-3 kali ya kalau nggak salah. Setelah itu kita serahkan ke Allah. Kalau di Islam ya. Tapi kenapa kemudian saya perlu kita membuat surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang tuh begini, Bu. Ketika misalkan si A-nya kita kejar-kejar tidak bisa surat pengakuan hutang, dia nggak mau tanda tangan segala macam. Kita datangin keluarganya artinya bapak ibunya yang masih hidup. Karena sejatinya orang ketika yang berhutang misalkan siapa namanya ya, Budi, katakanlah Budi berhutang. Budi punya bapak namanya Iwan. Maaf semuanya ya dipakai. Nah, Iwan ini secara tidak langsung sebenarnya punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Memberikan warisan yang tertunda seperti itu. Sebetulnya ya. Makanya ketika si Budinya tadi tidak punya itikat baik, tidak mau tanda tanganin surat pengakuan hutang, ya sudah diganti. Kita ngomong ke orang tuanya, Bu, Pak, ini anaknya hutang. Saya minta, saya kejar-kejar,
ini buktinya saya transfer gini tapi saya nggak pernah dibalikin gitu misalkan. Mohon bantu saya untuk menandatangani surat pengakuan hutang. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa, berarti bapaknya atau ibunya yang menandatangani itu gitu. Jadi isinya nanti akan diubah. Misalkan saya bapaknya ini mengakui bahwasanya anak saya telah berhutang ini dengan bukti sekian gitu kan. Itu apa gunanya? Ketika misalkan kalau uang itu jumlahnya lumayan banyak, kan nanti ketika misalkan si orang tuanya itu meninggal misalkan, bukan kita doain, kita sebenarnya masih punya hak, gitu kan? Nih, yang waktu itu ditandatanganin gitu. Bunda Darmi jadi ketawa, Bunda. bukan apa namanya? Bukan kita mendoakan orang meninggal ya, tapi akhirnya kita punya pegangan ketika misalkan suatu saat kita menagih lagi gitu. Ya kalau kita nggak menagih ke orangnya susah ya ke orang tuanya gitu. Seperti itu. Nanti dibuat ya Bu ya surat pengakuan hutangnya. Baik, Ustaz. Ada lagi yang lain? Ini kalau Ada. masalah hutang kita emang enak nih. Ada. Enggak, masih ada. Ada. Silakan Kang Ustaz Selo. Boleh nggak kita bertawun dalam membayarkan hutang saudara kita? Jadi kita patungan nih, misalnya Budi Darmi utang nih sama Ustadz Saiful, misal nih utang, utangnya 1 juta. Terus kita di sini nih, di kajian MK ini pengen bantu Bu Darmi nih, yuk kita patungan yuk bayarin utangnya Bu Darmi. Itu dalam syariat boleh nggak itu Ustadz Saiful? Jadi begini, masalah hutang itu adalah kewajiban antara orang yang hubungannya hak dan kewajibannya antara pemberi hutang dan yang mendapatkan hutang. Ketika kita membantu, maka biasanya kan kita ngebantu yang kita kenal ya, biasanya gitu. Ketika misalkan yang kita kenal adalah orang yang berhutang, kita membantu nih si orang yang berhutang, kita kumpulin duit gitu, terus kita anterin si orang yang berhutang kepada pemberi hutang untuk ngelunasin. Itu nggak jadi masalah kemudian karena mereka yang berhubungan gitu. Tapi yang jadi masalah biasanya begini, ketika teman kita adalah orang yang menghutangi. Suatu saat teman kita memberikan hutang ke orang lain, tapi si orang lain itu tidak punya itikat baik untuk melunasi hutangnya gitu kan. Sementara teman kita yang memberikan hutang saat ini butuh banget gitu kan. Butuh banget uang itu gitu. Nah, ketika itu maka kita tetap secara manusia boleh ya, emang hutang orang itu berapa, misalkan 10 juta, ya udah dibantu sama teman-teman, dikumpulin, dikasih ke dia. Nah, tinggal hak si orang tadi yang memberikan hutang kira-kira akan menghapus hutang si orang yang berhutang atau enggak gitu. Dia mendeklar gitu, menyatakan ya udah dengan ini saya sudah mengikhlaskan, saya udah hapuskan hutang dia, begitu atau enggak. Kalau misalkan enggak ya yang tadi kita ya sebatas akhul muslim gitu, sebatas saudara sesama muslim, kita membantu orang yang tadi sedang membutuhkan. Padahal sebenarnya dia punya piutang, punya duit di tempat lain, tapi karena lagi butuh, sekarang bagaimana nih? Ya karena kita nggak bisa nagihin ke orang itu, ya udah akhirnya teman-teman ngebantuin, ya udah pakai nih uangnya kayak gitu. Boleh aja, Mas. Saya berikut lahir. Ya, wa iyyakum ya Ustadz. Artinya walaupun dengan keluarga untuk lebih amannya mungkin harus ada surat perjanjian ya Ustadz ya. Ya, sebenarnya iya. Boleh tidak kita berpendapat seperti itu, walaupun misalkan dengan keluarga gitu ya. Tapi kayaknya kan kita kalau sama keluarga mah kumahanya.
Ya kalau cuma 100.000 mah nggak usah. Ya iya, Udah. iya ya. Kalau Tapi 100.000 sih. Kalau yang kalau Bu Darmi sama keluarga minjemin 1 miliar, saya mau dong jadi keluarganya Bu Darmi. Nah, Ustaz, satu lagi terus ya Ustaz ya. Jadi gini, Ustaz, setelah saya up di grup nanya itu Ustaz, nanya alamat kantornya itu, ternyata nih Ustaz nih, korbannya banyak loh Ustaz gitu. Di satu sekolah itu ada beberapa orang korban dan jumlahnya emang dia ngambilnya itu nggak banyak katanya kan. Terus kemarin dapat info lagi ada yang satu orang tuh dia pinjamnya 35 baru dia bayar 20. Tapi dia tetap cara nagihnya itu dengan pakai kuasa hukum. Apa itu cuma gertakan apa gimana? Apa emang udah nggak niat gitu loh Ustaz? Ya udah, Mbak Fauzana itu berarti wali santri wali murid di sekolah ya yang jadi korban. Iya. Udah kuasain aja ke saya biar kuasa hukum lawan kuasa hukum. Kan kemarin itu sempat saya tanya kan korban-korbannya itu mau nggak seandainya kita list nih nama-nama korbannya, maksudnya kalau kita nggak cut dari sekarang pasti akan banyak lagi gitu ya korbannya yang lain gitu maksudnya Ya. Tapi yang ini korban-korbannya yang lain ini nggak mau gitu loh, kayak nggak mau berurusan lagi gitu sama dia gitu. Nah, ya gitulah. Itu kekurangan kita lah. Kita banyak sekali orang yang apatis, tidak peduli melawan kemungkaran ya. Kita lebih banyak senang diem gitu. Padahal kalau orang-orang baik diem, orang-orang yang tahu kebenaran diem, ya sudah, yang menang orang yang tidak baik, orang yang mungkar, kan begitu. Iya, saya sempat bilang begitu ke komite yang lama. Ini kan sebenarnya dia udah lama nih praktek begini. Kenapa selama ini pada diam? Jadinya ada lagi korban gitu. Maksudnya gitu. Iya, begitu. Ya begitulah orang di kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi korban tadi diteguhkan hatinya. Misalkan kalau emang mau ngobrol supaya dia tidak melanjutkan aksinya itu, ya mestinya kan kumpul bareng-bareng nanti gimana gitu. Jangan sampai terpancing di media sosial, di chat, apalagi di Facebook misalkan pakai inisial begitu, dasar nih si bapak FU misalkan kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kadang-kadang kita lebih senang curhat di media sosial daripada curhat ke yang punya alam gitu. Betul ya? Iya, kadang itu Ustaz, suka saya kirimin juga tentang kajian hutang itu ke dia. Cuman nggak dibaca sama dia. Terus kadang juga saya suka statusin Ustaz biar dia baca gitu. Tapi kayaknya nggak ngaruh dia Ustaz. Jangan, maksudnya kalau status atau di Facebook atau pokoknya jangan sampai menyinggung inisial atau apa gitu, jangan ya. Atau misalkan dasar orang kampung ini yang rumahnya begini, jangan sampai itu ya. Jangan sampai. Bapak Ibu sekalian, ini saya nulis ini, siapa tahu ada yang mau gitu, media hoax pemilu. Tapi ini pemilu sih. Tapi ada beberapa tentang hoax juga, penting juga. Oke. Bu Darmi, kalau sudah tidak ada, nanti kita lanjut lagi di pekan depan, kita ngomongin tentang hukum delik-delik pidana atau hukum pidana atau hal-hal apa nih terkait hukum yang bisa kena ke kita nih yang megang handphone gitu kan. Jangan sampai nih, pokoknya orang-orang MKI jangan sampai ada yang kena delik pidana nih, gitu ya.
terkait Amin. apapun profesinya. Kayak misalkan satu lagi nih, kita misalkan lagi live, lagi jualan atau apa gitu, terkadang nyebut sesuatu yang tidak pas gitu. Ustadz Selo orang TV nih sama kayak saya. Kita nih yang namanya live itu dakdikduk sebenarnya, dakdikduk. Takut ada hal-hal yang salah ketika itu. Yang diomelin kita mah bareng, yang pertama diomelin bos dulu tuh. Setelah itu baru diomelin sama hukum. Nah itu. Tapi sekarang gara-gara era belakangan ini orang-orang semuanya seneng live gitu. Padahal masalah live itu banyak hal yang perlu dikhawatirkan juga sebenarnya. Tapi kalau di Majelis Keluarga Indonesia, insya Allah kita semuanya karena untuk kebaikan, kita ngomongnya, kita minta ke Allah, omongan kita, lidah kita tidak terselip gitu ya, tidak ngomongin sesuatu yang tidak baik, tidak kemudian ngomongin orang, insya Allah. Ya, makasih buat Bunda dan Mi. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Ustadz Kholis. Nanti insya Allah akan saya jawab di website Keluarga Indonesia ya. Ada beberapa juga yang tanya dan saya insya Allah jawab semampu saya karena saya advokat biasa saja gitu. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah bersandar kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz, memang kalau masalah hutang menarik ya. Terkadang kadang berhutang. Ajak ngaji Bu Jana, orangnya ajak ngaji ke MKI. Biar dia ada hukum positif. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, dukung terus kegiatan MKI dengan memberikan infak terbaik kita pada rekening 9990887 Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk semua. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu 2 minggu akan datang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya